Baik, komunikasi terapeutik adalah materi pokok untuk teman-teman yang akan mengikuti P3K, SKB, dan uji kompetensi. Di sini ada pengertian komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terencana, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi ada rencana bertujuan yang dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi targetnya adalah kesembuhan pasien. Kemudian komunikasi terapeutik dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, kepercayaan, atau kesehatan dan kesejahteraan pasien. Nah, ini ada fungsi ataupun manfaat dari komunikasi terapeutik di mana dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, kepercayaan, dan kesehatan, serta juga kesejahteraan pasien. Tujuannya, ini adalah tujuannya. Yang pertama, membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Kemudian yang kedua, membantu pasien mengekspresikan perasaan dan pikirannya, membantu pasien memahami kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan coping, membantu pasien mencapai tujuan kesehatannya. Itu adalah dari tujuan komunikasi terapeutik. Kemudian karakteristiknya tentunya ada ciri-ciri atau karakteristik dari komunikasi terapeutik. Ada berfokus pada pasien. Jadi fokusnya adalah pasien dan perawat harus berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pasien. Kemudian bertujuan. Perawat harus memiliki tujuan yang jelas dalam berkomunikasi dengan pasien. Ada juga yang ketiga adalah empati, bahwa perawat harus memahami perasaan dan pikiran pasien. Yang keempat ada non-judgmental, tidak atau menghindari penilaian terhadap pasien. Kemudian asertif, harus dapat berkomunikasi secara tegas dan jelas. Kemudian responsif, dapat menanggapi dengan tepat apa yang disampaikan oleh pasien. Itu adalah karakteristik. Jadi ada karakteristik itu ada 6. Berfokus pada pasien, bertujuan, empati, non-judgmental, asertif, dan responsif. Ya. Kemudian manfaatnya ada 5, meningkatkan hubungan antar perawat dan pasien, membantu pasien merasa lebih nyaman dan aman, meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan coping, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Dan mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjut lebih jauh. Soalnya berapa coach? Soalnya biasanya itu rentangnya adalah 1 sampai 5 biasanya yang dapatnya ya 1 sampai 5. Jadi itu lumayan banyak ya, banyak. Jadi 1 sampai 5 ini adalah poin yang harus Anda kuasai gitu ya. 5 itu kan kalau di P3K itu dapat 25, kalau di uji kompetensi dapat 5 gitu ya, hitungnya. Dikali 5 kalau di selain uji kompetensi, kalau uji kompetensi kali 1. Jadi sangat penting ya, sangat penting. Kalau 5 ya biasanya ya minimal 1 lah, minimal 1. Satu pun sangat penting. Itu mempengaruhi kelulusan Anda. Jadi pahami saja karena ini juga bagian dari materi pokok. Kemudian di komunis terapeutik tahapannya ada yang tahapan pertama ada prainteraksi, biasanya seperti itu. Memeriksa fantasi apa yang dilakukan di prainteraksi. Ada 4, memeriksa perasaan fantasi, rasa takut itu yang pertama. Analisis kekuatan dan keterlibatan profesional. Jadi secara profesional Anda melakukan analisa terhadap diri sendiri.
apa yang harus dilakukan atau apa kemampuan Anda. Kemudian kaji data mengenai pasien jika memungkinkan. Rencanakan jadwal untuk pertemuan pertama dengan pasien. Jadi merencanakan jadwal, mengkaji data pasien, tentunya data pasien sebelum ketemu dengan pasien berupa bisa catatan-catatan atau record yang tersedia. Ya. Pada intinya, persiapan sebelum berkomunikasi dengan klien. Mengevaluasi diri, membaca, diskusi dengan teman atau tutor, kemudian membuat rencana interaksi dengan klien. Itu di pra interaksi. Dan biasa pertanyaannya di dibalik apa yang dibalik? Ya, soalnya memeriksa perasaan fantasi atau ketakutan terhadap diri sendiri dan diri sendiri sebelum menghadap pasien adalah tahap apa? Nah, itu soalnya seperti itu. Jadi dibalik saja. Ya, jadi Anda harus paham interaksi itu tindakannya apa saja, ya. Yang penting. Kemudian perkenalan atau orientasi atau pengajian ada berapa atau ada 6 tahap. Tetapkan alasan untuk mencari bantuan. Jadi keluhannya apa sih sebenarnya? Keluhannya apa? Berarti kemudian bina hubungan saling percaya, kemudian penerimaan dan komunikasi terbuka, terapi mengkaji eksploitasi pikiran dan perasaan, ya. Identifikasi masalah pasien berdasarkan prioritas dan diagnosa. Tetapkan tujuan bersama. Kalau tujuan itu ditetapkan secara sama-sama. Kemudian rumuskan kontrak yang bersifat saling menguntungkan, mencakup nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tempat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi untuk terminasi, dan kerahasiaan. Itu di bagian perkenalan. Jadi di perkenalan ada 6 yang harus atau yang bisa dilakukan oleh Anda sebagai seorang perawat. Dari mulai menetapkan alasan sampai dengan merumuskan kontrak. Kontrak itu bisa sampai dengan kerahasiaan sampai dan kapan terminasi dilakukan. Ya, itu perkenalan atau orientasi. Kemudian selanjutnya ada tahap, ya, kerja. Tahap kerja adalah yang paling lama dilakukan, ya. Ini ada 6 juga secara umum yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, merencanakan intervensi dari hasil dan hasil yang akan uh, dicapai. Jadi direncanakan apa yang ingin dicapai, kemudian eksplorasi stresor yang relevan dengan cara fasilitas pasien, mengekspresikan masalah pikiran dan perasaannya, mengekspresikan pikiran dan perasaannya, kemudian menggunakan pendekatan pemecahan masalah kerjasama dengan membangun hayatan penggunaan mekanisme coping. Ya, jadi membereskan coping itu di sini, mendorong mengajarkan coping pada pasien, kemudian menganjurkan pasien untuk mempraktekkan perilaku adaptif, mengevaluasi dan dari upaya tersebut. Dan yang keenam adalah bahas atas perilaku yang resisten. Itu di tahap di kerja yang dilakukan adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya terminasi. Terminasi itu apa yang dilakukan di tahap terminasi? Bina realita tentang perpisahan dengan cara mengekspresikan perasaan tentang terminasi, gitu ya. Kemudian observasi kemajuan terapi dan pencapaian tujuan terapi, mengevaluasi hasil, mengkaji ulang masalah, tujuan dan intervensi. Kemudian mengobservasi klien terhadap adanya perilaku agresif,
mengevaluasi seluruh hubungan terapi dengan pasien, mengeksplorasi perasaan timbal balik, perasaan penolakan, kehilangan, dan kemarahan, serta perilaku yang lainnya. Itu adalah tahapannya. Selanjutnya ada teknik komunikasi terapeutik. Nanti silakan Anda mengeksplor ya, yang contoh-contoh dari komunikasi terapeutik. Saya coba cek juga eh, materi-materi yang lainnya. Mudah-mudahan masih ada ya. Nanti saya share. Teknik komunikasi terapeutik itu ada mendengar aktif ya, kemudian ada mendengar pasif, penerimaan ya. Dan menerima itu memberikan informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan ya. Kemudian klarifikasi, ada focusing. Focusing itu kalau pasiennya flight of ideas, jadi kemana-mana gitu ya, pikirannya ngaco gitu ya, tidak bisa diandalkan, itu flight of ideas. Kemudian observasi, mengamati, lakukan sedemikian rupa sehingga tidak merasa malu ya, diam-diam saja. Menawarkan informasi, jadi kita yang menawarkan pada mereka, ada diam. Nah, diam itu kalau pasien diam itu kita juga diam. Tujuannya adalah mengorganisir pemikiran, proses informasi, menunjukkan bahwa perawat bersedia menunggu respon pasien. Kemudian ada juga asertif, ya, kemampuan dalam meyakinkan, nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri, kemudian menyimpulkan, membawa poin penting ya di kesimpulan ya, memberikan kesempatan klarifikasi ya. Jadi kita membuat kesimpulan. Kemudian giving recognition adalah memberikan pengakuan bagus atau pintar dan lain sebagainya. Tentu adalah bagian dari mengakui diri mereka, memberikan kesadaran bahwa mereka itu memiliki sesuatu ya. Kemudian ada offering self atau menawarkan diri ya. Nah, saya menemani, saya akan menemani Anda selama 5 menit atau 15 menit, 30 menit. Ya, kemudian offering general lead adalah mendukung, misalkan terus, dan kemudian apa yang terus ayo ceritakan. Kemudian pastinya ngobrol, setelah ini saya gini gini, gini. Oh, terus, nah itu kan, itu bagian dari offering general leads atau memberi petunjuk umum. Kemudian ada giving broad opening. Ini yang biasa kita lakukan adalah di mana kita membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sifatnya pertanyaan terbuka ya. Jadi misalnya dari mana Anda mulai, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan hari ini, bagaimana kabar hari ini. Jadi tidak, jawabannya adalah bukan jawaban ya dan tidak, tetapi betul-betul menggambarkan bahwa dengan keeping broad opening itu bisa memberikan penjelasan, mengeksplor perasaan pasien. Kemudian juga ada yang namanya placing time in the time, jadi menempati urutan atau diususun berdasarkan urutan tertentu ya. Sebelum misalnya bagaimana sebelum melakukan, sebelum operasi apa yang ibu rasakan, setelah yang operasi apa yang ibu rasakan, itu adalah placing time in the time. Jadi kita memberikan eh, apa ya, urutan yang dirasakan pasien sesuai dengan urutannya. Kemudian ada encourage description of perception, jadi ada menguatkan tentang persepsi ya. Apa yang terjadi ceritakan yang Anda alami, itu juga menguatkan. Diminta dia untuk menjelaskan. Kemudian encourage comparison, kita meminta dia membandingkan, tadi juga sudah tadi ya, apakah terjadi sebelumnya
apa yang terjadi sebelumnya, apa yang setelah itu apa, itu juga adalah keeping comparison. Restarting, nah ini selalu keluar nih restarting. Restarting adalah meninggalkan Anda saat Anda 5 tahun misalnya. Jadi mengulang pikiran utama yang diekspresikan namanya restart, mengulang. Kalau misalnya saya ditinggalkan ibu, nah, berarti Anda mengatakan bahwa Anda ditinggalkan ibu sejak 5 tahun. Kemudian ada refleksi. Refleksi itu juga refleksi itu adalah merefleksikan, memantulkan kembali ya dengan kata yang sama ya. Dengan kalau restarting itu membuat pengulangan, diulang pernyataan dia. Kalau restarting adalah mengembalikan pikiran, perasaan. Kalau itu mengulangkan pikiran utama yang diekspresikan klien, kalau ini mengembalikan. Nah, haruskah saya pulang minggu ini? Menurut Anda, jadi di kita lebih cenderung kepada mengecek ulang ada kata menurut Anda itu kita melakukan eh, apa ya? Pembalikan atau ide-ide yang atau pertanyaan kepada klien. Jadi dibalikan pertanyaannya kepada klien. Kalau di restarting, nah kita mengulang apa yang dia dikatakan, tapi kalau kalau yang di reflecting itu mengulang pertanyaan. Kemudian presenting reality, menghadirkan realitas ya. Saya tidak mendengar seorang pun bicara, saya adalah yang merawat Anda, ini adalah rumah sakit. Misalnya pada pasien-pasien dengan waham, ya, orientasi realita. Kemudian ada posing the doubt, menyelipkan keraguan. Saya melihat hal itu sulit untuk dipercaya. Misalnya saya adalah eh, bos, misalnya ya. Saya punya tanah sekian hektar, gunung uranium. Wah, itu adalah bagian dari saya melihat bahwa hal itu sulit dipercaya. Ya, itu pada pasti waham sih. Kemudian exploring, mempelajari suatu topik lebih mendalam, misalnya ceritakan pada saya tentang apa yang Anda gambarkan tadi, mengeksplornya. Dieksplor apa yang dikatakan oleh pasien. Kemudian kesimpulannya bahwa komisi terapeutik dalam perawatan itu diawali dengan kajian menentukan kemampuan dalam proses formasi, rencana, membantu pasien memiliki kebutuhan diri sendiri, implementasi, bahkan diri, dan lain sebagainya, sampai dengan tahapan-tahapan evaluasi, tentu adalah pengembangan kemampuan dalam mengkaji kebutuhan komunikasi yang jelas. Komunikasi ada dua, komunikasi saat itu, nah, ada komunikasi verbal juga, komunikasi non verbal, ada komunikasi ya sifatnya proses, progres, ada yang hasil ya juga ada hasil. Jadi komunikasi terapeutik itu adalah bagian yang harus teman-teman pahami dan teorinya secara umum seperti itu. Tinggal Anda bagaimana memahami. Tadi saya sudah katakan kemungkinan soalnya 1 sampai 5 soal saja, tapi itu sangat menentukan Anda lulus atau tidak. Dan di kuliah subuh ini, besok pun selalu ada kuliah subuh, mungkin ada materi, besok materi lain, dan nanti sore kita apa materinya akan sesuai dengan komunikasi terapeutik di pembahasan soal. Jadi teorinya didulukan, kemudian um, si apa soalnya nanti sore. Jadi Anda dibaca dulu materinya, nanti saya share materinya, kemudian setelah itu Anda silahkan untuk uh, nanti sore kita belajar terkait dengan soal-soal. Demikian untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.